Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ferdinand dengan NIM 270260155. Saya akan mempresentasikan implementasi framework Next.js dalam pengembangan website payment system di Baktikom Digi. Teknikal kompetensi saya dapatkan adalah ada 3, yaitu Relational Database Management, Interface Development, dan Server Infrastructure, Virtualization, dan Deployment menggunakan Proxmox. Pertama, ada ability to implement Relational Database Management ORM. Database dari payroll system di sini dirancang untuk menyimpan beberapa data dari parameter, kalkulasi, penggajian, dan tentunya entitas dari karyawan-karyawan di sana. Database yang digunakan adalah PostgreSQL. Sistem menggunakan Drizzle ORM agar membuat efisien ketika saya ingin memanipulasi data dari backend yang menggunakan Node.js tanpa harus menulis query SQL secara manual. Yang kedua adalah ability to develop UI interface dan API integration. Front-end payment role system ini dibangun menggunakan framework Next.js untuk merancang dashboard interaktif bagi tim HR dan portal mandiri bagi karyawan. Sistem melakukan HTTP request ke server secara dinamis untuk menarik data, riwayat hadiran, dan melakukan generate terhadap payslip digital untuk ditampilkan pada layar pengguna. Lalu ada ability to configure server virtualization dan deployment. Proses deployment ini dieksekusi dengan menggunakan konfigurasi lingkungan production menggunakan virtual machine Ubuntu server di dalam ekosistem Proxmox. Aplikasi beserta basis data dipindahkan ke server dan dijalankan sebagai background service agar sistem manajemen absensi dan pengajian ini stabil dan dapat diakses secara live dan real time. Saya mendapatkan employee soft skill di sini ada 3. Ada adaptability, communication and public speaking, dan work discipline. Yang pertama ada adaptability. Ketika bulan pertama dan kedua saya magang, ide proyek yang saya sudah siapkan itu berupa Wi-Fi heatmap, di mana Wi-Fi heatmap ini memantau jaringan dari Wi-Fi di setiap lantai, apakah ada yang mati atau tidak. Ketika ada yang mati, Wi-Fi akan mengirim sebuah script offline yang akan langsung masuk ke Telegram dan memberitahu yang usernya, tim IT-nya bahwa ada Wi-Fi yang mati di lantai ini dan di posisi ini. Wi-Fi heatmap ini saya pikirin ketika bagaimana membuat proyek yang bisa dibuat dengan lebih cepat, praktis, dan tidak memakan waktu yang lama. Tapi setelah mengajukannya, ide tersebut diterima, tapi atasan saya memberikan sebuah proyek lain, yaitu payment roll system, yang karena dibutuhkan saat ini dan secepatnya. Yang kedua ada communication and public speaking. Dalam praktikum tinggi, saya mendapatkan peningkatan dalam bidang komunikasi dan public speaking ketika saya berulang kali bertugas dan membantu technical support team yang berisikan beberapa rekan magang di bawah pimpinan langsung dari mentor. Serta saya menjadi operator di sepanjang jalan internal event di beberapa kali. Keterampilan public speaking ini juga memegang peranan krusial ketika saya harus mendemonstrasikan fungsionalitas akhir dari payment roll system secara runtut dan komprehensif kepada para pemangku atau pengguna yang bakal di handover sistemnya. Yang ketiga ada work discipline, yaitu kedisiplinan terhadap jam masuk kantor, tenggat waktu presentasi proyek, dan manajemen waktu produktivitas dalam kantor, yang sangat amat membantu di setiap hari kerja di dalam kantor. Membuat proyek saya yang saya kerjakan dapat terrealisasi dengan tepat sasaran dan tepat waktu juga. Kita masuk dalam profil Baktikom Digi-nya. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau bisa disebut Bakti adalah unit organisasi non-eselon di dalam lingkungan Komdigi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan menyediakan akses internet di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, guna menjembatani kesenjangan digital di seluruh Nusantara. Visi dari Bakti Komdigi itu menjembatani kesenjangan digital untuk masa depan di Indonesia yang lebih baik, serta misinya memberikan layanan kewajiban pelayanan universal yang berkualitas dan tepat sasaran dalam rangka kesenjangan digital di Indonesia. Nilai inti dari visi misinya adalah transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta orientasi pada pelayanan publik. Posisi dan peran saya di sini, saya ditempatkan dalam subdivisi pengadaan dan sistem informasi. Role saya adalah IT support dan sekaligus full stack developer. Saya menjadi berperan di IT support dalam technical teamnya. Tanggung jawab utamanya terpusat pada pembuat proyek yang dibutuhkan dan diminta, menuliskan konfigurasi perangkat lunak internal, dan manajemen server di dalam perusahaan tersebut. Ini ada beberapa dokumentasinya. Ini beberapa kali event saya menjadi
kameramen, menjadi event organizer, dan menjadi operator. Deskripsi project. Di project sini saya membuat payroll system. Payroll system adalah sebuah aplikasi berbasis website yang diperuntukkan untuk memantau dan merecap absensi dari setiap karyawan, serta melakukan kalkulasi gaji berdasarkan parameter-parameter yang telah ditentukan secara manual. Outputnya adalah transaksi penggajian yang real dan report penggajian per bulan. Dari flowchart ini kita mendapatkan ada dua dashboard, dashboard admin dan dashboard user. Kita lanjut. Dashboard admin, seperti dashboard pada umumnya, ada recap dari beberapa menu, yaitu total employees, salaries, dan pending salaries. Ada chartnya juga, dan last transaction, dan new employees. Di employees data, di menunya ada pendataan dari karyawan yang hanya bisa dibuat oleh admin, yaitu ada full name karyawannya, kontaknya, emailnya, banknya, dan divisinya. Lalu di sini ada attendance. Attendance-nya itu berisi 3 submenu, yaitu ada daily clock-in, di mana admin bisa memantau karyawan mana saja yang sudah masuk ke dalam kantor dan yang tidak. Yang kedua, di sini ada monthly recap, di mana admin bisa merecap dan bisa melihat seluruh total karyawan yang masuk, izin dan absen, serta lembur selama per bulan. Yang ketiga adalah leave request, di mana admin bisa saja approve atau reject dari permintaan izin cuti karyawan. Yang ketiga ada salary grade. Salary grade ini berfungsi untuk menetapkan angka-angka parameter dari beberapa aspek yang menjadi poin penting dalam kalkulasi gaji, yaitu ada salary grades, ada deduction atau pajak, lalu ada remunerasi dan insentif. Angka-angka di sini masih abu-abu, bukan fix, karena saya belum mendapatkan angka asli dari mentor saya sendiri, mungkin karena emang restricted. Yang ada run payroll, di sini ada calculation breakdown-nya, sang karyawannya mendapatkan gaji berapa, gaji bersihnya, pengeluarannya yaitu pajak. Lalu di take home pay ini adalah sebuah gaji yang dia dapatkan ke rekening dirinya. Kita bisa setup bulan dan tahunnya juga. Reportnya di sini ada recapan dari beberapa penggajian kalkulasi data, ada yang sudah paid dan pending, ada yang belum dibayar dan dibayar. Ini chartnya juga ada beberapa total untuk average per bulannya dan totalnya. Di dashboard user di sini ada 3 simple menu, yaitu absensi, leave request, dan payslip. Di absensi, seperti absen pada umumnya, karyawan bisa melakukan clock in. Ketika clock in, status berubah jadi present dan sudah kehitung langsung ke dalam dashboard admin. Lalu ketika dia finish atau pulang, tinggal clock out dan dia akan langsung terdata finish di dalam database-nya. Lalu ketika ada leave request di sini berfungsi untuk ketika karyawan ingin mengajukan cuti ke atasan. Tinggal mendapatkan leave request-nya, di sini ada kuota izin cutinya dan remaining kuota cutinya. Ketika add sebuah izin cuti, karyawan akan bisa melihat log historinya, yaitu contohnya di sini tuh ada permission untuk operasi tulang dan pending begitu. Ini akan masuk ke dalam dashboard admin dan atasan akan memberikan kepastian, yaitu approval atau rejection begitu. Ada payslip history. Payslip history ini bertujuan agar karyawan merekap ulang gaji yang mereka dapatkan di setiap bulan. Apakah ada yang kurang, apakah ada yang bertambah ataupun stabil begitu. Kesimpulannya adalah, dalam periode magang selama 6 bulan terakhir ini, memberikan pengalaman nyata menjadi sebuah karyawan dan dari role IT support dan full stack developer secara langsung, menerapkan SDLC, integrasi API, dan pertama kali belajar menyentuh Proxmox server dan VM Ubuntu server. Memberikan banyak sekali pengalaman dan juga ilmu yang saya terima. Dalam periode magang ini pun, saya dapat memperoleh kepercayaan diri yang lebih ketika melakukan pekerjaan dan berinteraksi dengan klien maupun karyawan di sana. Seluruh tantangan di lapangan melatih saya untuk tetap berpikir kritis dan memikirkan segala aspek yang bisa terjadi. Segitu saja. Saya Rio Ferdinand, izin pamit. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.